Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk mata pelajaran IPAS. IPAS Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Ya. Ini termasuk ke dalam kategori mata pelajaran proyek menggunakan kurikulum Merdeka, dan di sini sudah ada juga panduan untuk rubrik observasi. Baik, saya pastikan dulu ya Bu, untuk yang akan dinilai Ibu memilih perhatian dan kepedulian ya. Nah, berdasarkan itu maka kita akan melihat nanti upaya pemberian perhatian Ibu dan bentuk dukungan sesuai dengan kebutuhan belajar setiap peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar intrinsik. Jadi gimana agar anak itu termotivasi dalam kegiatan pembelajaran ya Bu. Iya. Nah, di sini ada 3 poin penilaian nanti Bu. Kita bisa lihat aja di sini ada 1, 2, dan 3. Yang pertama, guru menunjukkan empati untuk mendapatkan pemahaman utuh tentang peserta didik. Nah, jadi itu penilaian yang pertama. Maka perilaku yang diharapkan nanti kehendaknya Ibu bisa memberikan perhatian penuh ketika peserta didik itu berbicara. Sekiranya kalau apapun yang mereka sampaikan itu respon dengan positif. Ya, walaupun nanti hasilnya anak itu kadang ada yang asbun ya. Iya. Jadi kita tetap beri respon karena dia itu berarti udah berani ya. Nah, mengajukan pertanyaan lanjutan untuk mendapatkan pemahaman. Jadi Ibu juga perlu memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik lebih tepatnya. Ini agar anak itu paham atau tidak. Nah, pertanyaan pemantik kan tujuannya untuk memicu Membuka pola pikir kritis mereka. Nah, jadi habis Ibu tanya-tanya, nanti ada momen ketika Ibu bertanya, ada pertanyaan tidak? Kemungkinan mereka akan diam. Nah, atau tidak. Maka Ibu jangan langsung percaya, kasihlah beberapa pertanyaan, nanti tunjuk aja siapa yang jawab, dan itu kita akan lihat anak itu paham atau tidak sebenarnya. Guru menunjukkan pengertian terhadap sudut pandang peserta didik. Jadi ya tadi, balik lagi, apapun anak itu sebenarnya paham ataupun tidak terhadap materi, tetap kita sebagai guru memberikan perhatian yang positif. Nah, yang kedua, guru menunjukkan pemahaman terhadap kebutuhan, kondisi, dan karakteristik peserta didik. Ini perilaku yang dianjurkan adalah guru melakukan pengamatan terhadap dinamika kelas untuk memahami peserta didik. Jadi Ibu mungkin bisa melihat keadaan kondisi kelas itu bagaimana, termasuk juga psikologi anak sebenarnya gimana. Maka saran saya, Ibu itu bisa menambahkan nanti nanya gimana kabar kalian hari ini, apa yang kalian rasakan. Nah, jangan sampai ada masalah-masalah internal nanti yang mengganggu kegiatan pembelajaran. Guru melakukan interaksi positif yang menghargai keunikan peserta didik. Nah, jadi tiap peserta didik itu unik-unik ya. Misalnya kayak Daniel itu orangnya pendiam, maka kita tidak bisa memaksakan dia untuk banyak berbicara, tetapi kita bisa mengarahkan dia untuk membantu di kegiatan kelompok atau apapun, karena bakat orang itu beda-beda. Guru meminta pendapat dan umpan balik dari peserta didik. Jadi di akhir pembelajaran saya harapkan Ibu bisa nanti mengingatkan kembali apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pelajari. Kayak memberi refleksi, mereka memberi refleksi. Terus juga kalau ada teman yang sudah berani berpendapat, berbicara, maka kita berikan aplaus, ajak anak-anak memberikan tepuk tangan. Nah, dan terakhir, guru mengakui dan menghargai usaha yang ditunjukkan peserta didik. Yang pertama, diharapkan guru menunjukkan minat atau keingintahuan terhadap aktivitas yang dilakukan murid. Jadi, Ibu nanti materinya ini tentang apa, Bu? Ini tentang pemanfaatan sampah organik. Jadi ini materi Ibu tahun 2023 kamu Ya, apa? Apa? Ini nak bawa satu. Sudah dipasangkah? Nah, jadi Ibu ulanglah. Nah, materi ini sudah kususun tahun dulu. Ada silabusnya, tapi cuma untuk satu kali pertemuan, paling banyak 2 kali pertemuan. Program tahunannya ku isi, alur tujuan pembelajarannya ada, dikadati Bapak cek. Lalu RPP atau modul ajarnya, memang ini kan kurikulum Merdeka hari itu.
sudah ada. Lalu di sini ada langkah pembelajarannya, ada pendahuluan, ada kegiatan inti, ada penutup. Terus rubrik penilaian sudah ada di sini isinya, target nilainya sudah ada, apa cukup atau tidak, kemudian ini LKPD-nya sudah dicatat, jadi ada di sini bayang-bayang yang punya mereka yang dulu. Nah, lalu ini dulu, nilainya cuma oleh dulu tuh lupa-lupa juga sedikit ini hasil pemanfaatan hasil asesmen diagnostik dengan pemantik, sebenarnya ini yang duluan. Nah setelah saya menerapkan, nah nilai ini yang saya peroleh, kalau nilai pengetahuan ya dari asesmen akhir pembelajaran, sedangkan yang nilai keterampilan ibu ambil dari nilai proyek atau keterampilan mereka, sehingga ibu gabung. Nah tinggal karena ini rata-rata masuk pengayaan saja mereka yang dulu. Nah, jadi itu ya yang dapat ibu sampaikan. Kemudian ibu berusaha juga, ibu baru ingat itu masalah empati yang di apa tuh namanya di EKIM. Ibu pilih ya. Sambil belajar apa adanya lah. Itu. Kalau ini bisa ibu perbaiki, bukan memperbaikinya kotor-kotor juga. Nanti ibu kasih ke Ibu Sri, tapi untuk Bapak melihat sesuai tidak dengan itu terah. Nah, untuk penilaian perangkat nanti itu dikumpul secara kolektif aja kita kepada Ibu Sri semua. Oh iya. Jadi ini seharusnya nanti filenya itu paling tidak ada ibu kirim di WA ke Ibu Sri. Nah itu untuk file. Jadi di poin penilaian dulu tidak ada menilai masalah perangkat. Oh iya. Cuma yang masalah seputar praktik mengajarnya atau dengan empatinya ada tidaknya bocor. Iya. Oke, Pak. Makanya tadi pertama ini kan tadi tentang pengelolaan sampah ya. Iya. Nah, pemanfaatan sampah organik. Jadi ada kolaborasinya mereka dengan guru dengan murid di situ. Iya. Dan Ibu harapkan memicu keingintahuan mereka terhadap materi ini. Iya. Nah, jadi gimana caranya? Ya Ibu bisa memberikan contoh di kegiatan sehari-hari. Nah, kita kan tahu misalnya misalnya sampah itu kalau dibuang kan kayak selain untuk polusi lingkungan, kita juga bisa menjadi sebuah untuk keborosan ya. Sampah ini kan sampah organik ya Bu? Iya, sampah organik. Sampah organik. Nah, maka Ibu mungkin bisa melihat dikaitkan dengan SMK, kita kan ada 8 dimensi lulusan, itu salah satunya itu kepekerjaan. Nah, di kepekerjaan itu kan berarti mereka bisa menghasilkan sesuatu. Nah, maka Ibu bisa memberikan gambaran kalau kita bisa mengolah sampah organik ini bisa menghasilkan duit. Iya. Nah, itu sebenarnya nanti ku arahkan mereka. Ibu kan belum sempat ini bisa dipanenkan. Setelah itu 3 bulan, saya hitung ulang tadi itu tanggal 12 Maret baru bisa dipanen. Mereka saring, nah kemudian masukkan ke dalam botol. Jadi bisa diketik yang label itu bisa ditempel. Bisa digunakan banyak fungsi multiguna. Ya, berarti itu bentuknya nanti proyek ya. Ya, berbentuk proyek. Nah, lalu guru memberikan pujian terhadap usaha itu seperti yang saya sampaikan tadi, apapun hasil dari anak, tetap kita berikan kita hargailah. Ya, hargai. Dan usahakan jangan sampai kita memberikan respon negatif kayak misalnya kamu ini malas belajar, kamu ini jangan sampai. Iya betul. Ingatnya itu Pak. Guru menyampaikan dukungan terhadap usaha peserta didik di depan kelas. Ini tiap peserta didik maju itu perlihatkanlah kalau walaupun dia keliru, jangan bilang langsung kamu ini salah. Iya, memang nggak boleh sudah. Yang kamu lakukan misalnya sudah baik, tapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Nah, jadi dia secara emosional juga tidak tersinggung dan anak bisa makin termotivasi nih. Iya. Jadi saya rasa itu aja. Ini ada poin-poin yang perlu dihindari, cukup Ibu baca sendiri aja. Kita akan langsung lanjut ke kegiatan pembelajaran di kelas. Baik, demikian para observasi pada kali ini. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi.